Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Risma Ismatul NIM 048 dan rekan saya Ayu Rizka NIM 061. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Langsung saja, materi pertama yaitu mengenai dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang kemudian berganti atau diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001 sampai sekarang. Kemudian ada beberapa pengertian-pengertian yang berhubungan dengan materi mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Di antaranya yang pertama yaitu penanggung pajak. Penanggung pajak ini merupakan orang pribadi ataupun badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Yang kedua, penagih pajak. Penagih pajak ini merupakan serangkaian tindakan agar si penanggung pajak ini dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Yang ketiga, biaya penagihan pajak. Biaya penagihan pajak ini merupakan biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan penagihan pajak. Materi selanjutnya yaitu mengenai pejabat dan jurusita pajak. Pejabat ini adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan penyitaan dan surat-surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak. Sedangkan jurusita pajak ini adalah orang yang melaksanakan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Materi selanjutnya yaitu penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus ini dilakukan sebelum penerbitan surat paksa. Pejabat akan menerbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus apabila yang pertama, si penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia. Yang kedua, si penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa si penanggung pajak akan membubarkan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memindah tangankan usahanya. Yang keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang kelima, terjadinya penyitaan atas barang-barang si penanggung pajak oleh pihak ketiga ataupun terdapat tanda-tanda kepailitan. Materi selanjutnya yaitu mengenai surat paksa. Surat paksa adalah perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa ini memiliki kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa ini diterbitkan apabila yang pertama, si penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis. Yang kedua, terhadap si penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Yang ketiga, si penanggung pajak ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Materi selanjutnya yaitu penyitaan, yaitu tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang-barang si penanggung pajak yang akan dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak. Apabila utang pajaknya tidak dilunasi oleh si penanggung pajak dalam kurun waktu 2x24 jam, setelah surat paksa diberitahukan, maka pejabat akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Adapun barang-barang yang disita ini dapat berupa barang bergerak seperti mobil, perhiasan, uang tunai, tabungan, piutang, dan barang lain yang dipersamakan. Yang kedua,
barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Kemudian terdapat pengecualian terhadap barang bergerak yang disita ini berupa pakaian dan tempat tidur beserta pelengkapannya, persediaan makanan dan minuman beserta peralatan masak, perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara, dan lainnya. Sebagai catatan, penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang. Dan pencabutan penyitaan akan dilaksanakan apabila si penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajaknya berdasarkan pengadilan pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan Menteri Keuangan dan keputusan Kepala Daerah. Materi yang selanjutnya yaitu lelang. Lelang yaitu penjualan barang di muka umum, baik secara terbuka maupun secara langsung di media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis. Jadi, lelang di sini dilakukan setelah penyitaan dari barang penanggung jawab. Nah, hasil dari lelang ini terlebih dahulu digunakan untuk membiayai penagihan pajak yang belum dibayar. Kemudian sisanya untuk melunasi utang pajak. Nah, biaya penagihan pajak ini 50.000 untuk surat paksa dan 100.000 untuk surat perintah melaksanakan penyitaan. Materi selanjutnya yaitu pencegahan dan penyanderaan. Ya, pencegahan ini yaitu larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak yang utang pajaknya sekurang-kurangnya 100 juta rupiah dan dilakukan etikat untuk melunasi utang pajak. Nah, dia mempunyai niat untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu penyanderaan. Penyanderaan yaitu pengekangan sementara waktu terhadap penanggung pajak dengan menempatkan di tempat tertentu. Nah, intinya dari sini pencegahan dan penyanderaan ini dilakukan ketika si penanggung pajak ini tidak memiliki itikat baik untuk melunasi utang pajak. Jadi perlu dilakukan pencegahan dan penyanderaan agar si penanggung pajak ini melunasi pajaknya dan tidak lari dari wilayah Indonesia ini. Materi yang selanjutnya yaitu gugatan. Gugatan ini dilakukan oleh si penanggung pajak ketika dia merasa tidak setuju dengan surat paksa, surat penyitaan atau lelang dari badan pajak. Nah, kemudian gugatan ini diajukan kepada pengadilan pajak sekurang-kurangnya 14 hari setelah diterbitkan surat paksa, surat penyitaan ataupun surat lelang. Nah, apabila gugatan ini dikabulkan, maka penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat paling banyak 5 juta rupiah. Materi yang selanjutnya yaitu permohonan, pembetulan atau penggantian. Jadi di sini penanggung pajak dapat mengajukan permohonan, pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dari pejabat pajak. Nah, jangka waktunya yaitu 7 hari sejak diterimanya permohonan tersebut. Nah, pejabat harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Nah, apabila pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan penanggung pajak ini dianggap dikabulkan dan penagihannya ditunda untuk sementara waktu. Materi yang selanjutnya yaitu ketentuan pidana. Nah, di sini si penanggung pajak dilarang pertama untuk memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita. Yang kedua yaitu penanggung pajak dilarang membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang pajak. Yang ketiga yaitu penanggung pajak dilarang membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu. Yang keempat, si penanggung pajak dilarang merusak, mencabut atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
Sekian penyampaian materi dari kami, banyak kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.